Selamat pagi anak-anak, bertemu kembali dalam pembelajaran tematik. Tematik kali ini kita sudah memasuki tema 8, menjaga keselamatan di rumah dan di perjalanan. Tematik tema 8 kali ini kita memasuki subtema 1, pembelajaran 2, halaman 13 sampai dengan 20. Silakan persiapkan peralatan tulisnya dengan baik dan perhatikan dengan seksama. Anak-anak, silakan buka buku tematiknya halaman 13. Pembelajaran 2. Ayo mengamati gerak hewan. Amatilah gerak dari beberapa hewan. Tirukan gerak dari hewan tersebut. Perhatikan gambar Ahmad menirukan hewan monyet berjalan. Anak-anak, di sini kita bisa lihat contoh gambar menirukan gerakan hewan. Ya, di mana Ahmad menirukan gerak monyet berjalan. Selanjutnya halaman 14. Ayo mencari tahu permainan gerak hewan. Gerak menirukan hewan dapat digunakan untuk bermain. Bacalah teks berikut ini. Kalian akan mengetahui permainan menirukan gerak hewan. Permainan menirukan gerakan hewan berjalan. Permainan ini dilakukan secara berkelompok. Makin banyak anak, permainan akan makin seru. Awali permainan dengan hompimpa. Anak-anak yang menang berdiri membentuk lingkaran. Anak yang kalah akan berada di tengah lingkaran. Anak tersebut akan bernyanyi ikuti aku sambil menirukan gaya seekor hewan. Misalnya monyet berjalan. Anak-anak yang lain menirukan berjalan keliling seperti monyet. Setelah berjalan keliling satu putaran, anak yang berada di tengah berteriak menyebutkan nama seorang teman. Anak yang disebut namanya segera maju. Dia juga bernyanyi ikuti aku sambil memperagakan jalan seekor hewan. Hewan yang ditirukan tidak boleh sama. Begitu seterusnya. Jika anak yang ditunjuk tidak dapat menirukan gerakan hewan berjalan, anak tersebut akan kalah. Dia akan mendapat hukuman. Hukumannya menyanyi sambil menari. Selanjutnya, ayo lakukan bermain menirukan gerak hewan di air. Kalian telah menirukan gerak dari hewan. Hewan apa sajakah yang ingin kalian tirukan? Perhatikan gambar di bawah ini. Kalian dapat menirukan gerak hewan berjalan di air. Nah, anak-anak, berikut contoh gambar menirukan gerak hewan berjalan di air. Selanjutnya, ayo menambah wawasan. Melatih otot kaki dengan menirukan gerak hewan. Perhatikan gambar berikut. Nah, anak-anak, kita bisa melihat contoh gambar kegiatan ya, membersihkan halaman rumah. Gambar di atas menunjukkan sikap kerjasama. Ahmad dan teman-teman membersihkan halaman rumah. Setelah dibersihkan, halaman itu bersih. Halaman rumah itu aman untuk bermain. Ahmad dan teman-teman mulai bermain menirukan gerakan hewan berjalan. Permainan ini dapat dilakukan di darat atau di air. Kalian dapat bermain di kolam atau di sungai yang bersih. Menirukan gerakan hewan berjalan untuk melatih otot-otot kaki. Otot-otot kaki menjadi tidak kaku. Nah, perhatikan anak-anak. Di sini ya gambar tersebut ya menunjukkan sikap kerjasama. Ya, kerjasama itu artinya suatu kegiatan yang dilakukan secara bersama-sama. Oke, dengan melakukan kerjasama, maka pekerjaan yang kita lakukan dapat cepat selesai dan menjadi lebih rapi. Ya. Selanjutnya, ayo berdiskusi, menemukan sikap bersatu dalam keberagaman. Ahmad dan teman-teman suka bermain bersama. Mereka bermain menirukan gerakan hewan berjalan di air.
Ahmad dan teman-teman berbeda agama. Ahmad dan Rasti beragama Islam. Ana dan Togar beragama Kristen. Wayan beragama Hindu. Mereka selalu rukun walaupun berbeda agama. Mereka menunjukkan sikap persatuan dalam keberagaman. Sikap mereka pantas ditiru. Adakah kegiatan bermain lainnya yang memerlukan persatuan? Dapatkah kalian menyebutkan contohnya? Ya, coba kalian cari satu contoh ya kegiatan bermain yang memerlukan persatuan. Selanjutnya, ayo menulis. Menuliskan kegiatan yang menunjukkan persatuan. Nah, anak-anak, di sini ya di bagian menulis ini kalian coba sebutkan ya satu permainan yang menunjukkan persatuan. Ya, permainan yang pernah kalian lakukan ya yang kalian mainkan bersama teman. Ya, yang menunjukkan persatuan. Ya, kalian coba tuliskan contoh kegiatannya di buku tulis berwarna biru. Oke, anak-anak? Selanjutnya, ayo berlatih. Berlatih menceritakan pengalaman yang menunjukkan persatuan. Perhatikan gambar di samping. Gambar tersebut menunjukkan permainan sepak bola. Bermain sepak bola dilakukan bersama-sama. Permainan sepak bola dilakukan oleh dua tim. Untuk mengalahkan tim lawan dibutuhkan kerjasama tim. Dalam satu tim terdiri atas beragam perbedaan. Ada yang berkulit putih, hitam, dan kecoklatan. Ada juga yang berambut lurus atau keriting. Bahkan ada yang berbeda agama. Namun mereka tetap kompak dan bersatu untuk menang. Apakah kalian pernah bermain bersama teman? Coba ceritakan salah satu kegiatan bermain yang pernah kalian lakukan. Kegiatan itu harus menunjukkan persatuan dalam keberagaman. Selanjutnya, ayo mencari tahu. Penggunaan huruf kapital. Kalian telah mengetahui huruf kapital disebut juga huruf besar. Kalian juga mengetahui di awal huruf nama Tuhan ditulis kapital. Selain itu, huruf kapital juga digunakan pada awal kata nama orang. Perhatikan contoh penggunaannya pada kalimat berikut. Aku, ya, di awal kalimat. A-nya berarti harus huruf besar. Togar, Wayan, Rasti, Ana, dan Melani. Ya, nama orang ya harus ditulis dengan huruf kapital. Ya, huruf awalnya ditulis dengan huruf kapital. Togar, T-nya huruf besar. Wayan, W-nya huruf besar. Rasti, R-nya huruf besar. Ana, A-nya huruf besar. Dan Melani, M-nya yang huruf besar. Itu untuk penulisan nama orang. Ya, kata Togar, Wayan, Rasti, Ana, dan Melani selalu diawali dengan huruf kapital atau huruf besar. Jadi, setiap awal kata nama harus ditulis dengan huruf kapital. Selanjutnya, ayo berlatih menemukan penggunaan huruf kapital. Bacalah teks bacaan berikut dengan seksama. Bermain menirukan gerakan hewan berjalan di air. Ya, kita lihat apakah di sini untuk judul cerita apakah ada huruf kapitalnya? Ya, ada di sini. Bermain, B-nya huruf besar. Menirukan, M-nya huruf besar. Gerakan, G-nya huruf besar. Hewan, H-nya huruf besar. Berjalan, B-nya huruf besar. Di air, A-nya yang huruf besar. Ini untuk penulisan judul cerita. Ya, harus memakai huruf kapital. Oke. Nah, untuk selanjutnya ceritanya ini ya di halaman 18 sampai dengan 19 ya, di sini ada cerita. Nanti kamu coba baca terlebih dahulu lalu temukan ya huruf kapital yang terdapat dalam cerita yang ada di halaman 18 sampai dengan 19. Ya. Selanjutnya ayo menulis.
Menuliskan penggunaan huruf kapital. Susunlah kata-kata berikut sehingga menjadi kalimat yang utuh. Perhatikan juga penggunaan huruf kapitalnya. Misalkan memberikan contoh untuk gambar nomor 1. Di sini ada kata menyapu, halaman, rumah, dan Rasti. Ya, kita akan menyusun kata-kata yang ada di nomor 1 ini menjadi satu kalimat. Untuk awal kalimat, kita harus memakai huruf kapital. Ya, untuk penulisan satu kalimat, ya, itu harus ada subjek. Ya, subjek itu adalah pelaku, lalu predikat, lalu objek, dan ada juga keterangan. Oke, nah kita lihat di sini subjek atau pelaku, atau bisa juga dengan orang. Ya, di mana di sini ada orang? Nama orang? Ya, Rasti. Oke, untuk penulisan nama orang kita harus memakai huruf kapital. Oke, Rasti. Ya, ini untuk subjek. Lalu predikat yang mana? Predikat itu adalah kata kerja. Yang mana di sini kata kerja? Menyapu. Oke, menyapu. Menyapu. Oke, menyapu. Menyapu apa? Objeknya apa? Halaman. Ya, halaman. Oke, halaman. Lalu keterangannya apa? Ya, keterangannya rumah. Berarti di sini ditulis rumah. Oke, lalu di akhir kalimat ya, jangan lupa memakai tanda titik. Ya, ini kalimat untuk gambar nomor 1. Rasti menyapu halaman rumah. Rasti sebagai subjek, menyapu adalah predikat. Predikat itu adalah kata kerja. Halaman ini adalah objeknya. Sedangkan rumah ini keterangan tempat. Ya. Untuk soal nomor 2 sampai dengan nomor 5, kamu coba kerjakan masing-masing di rumah ya anak-anak ya. Demikian pembelajaran tematik tema 8 subtema 1 pembelajaran 2 pada hari ini. Jika ada hal yang kalian kurang mengerti, kalian boleh menanyakannya ke wali kelas masing-masing. Terima kasih atas perhatiannya dan sampai ketemu di pembelajaran tematik berikutnya. Tetap selalu jaga kesehatan dan rajin-rajinlah untuk mencuci tangan. Bye.